Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin, yaitu mengenai market structure. Jadi teman-teman, di dalam trading, market structure adalah hal yang paling penting untuk kita tahu sebelum kita melakukan open posisi. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang bingung di sini, dan semoga saja setelah menonton video ini, teman-teman jadi lebih paham tentang bagaimana cara membaca market dan kedepannya bisa meningkatkan probabilitas kemenangan teman-teman di dalam trading. Dan sebelum saya membahas terlalu dalam tentang apa itu market structure dan bagaimana cara membaca market structure yang benar, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini nama saya adalah Andri Bagas Novian dan saya sudah 8 tahun berada di dunia trading. Dan semoga dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang saya miliki selama trading bisa bermanfaat juga untuk teman-teman dan membantu teman-teman dalam trading lebih baik lagi. Oke, jadi masuk ke materi teman-teman. Jadi di dalam market itu kita ketahui semuanya bahwa market itu tidak selamanya akan bergerak naik terus ataupun turun terus. Ada kalanya market itu terjadi kenaikan dan juga penurunan. Jadi tujuan dari market structure itu adalah cara kita untuk bisa mengetahui arah tren itu sedang naik ataupun sedang turun. Jadi hal ini bisa memudahkan kita dalam mencari ataupun memposisikan diri kita ingin menjadi buyer ataupun ingin menjadi seller, seperti itu. Dan sebelumnya di dalam tren sendiri itu ada 3 macam teman-teman, yaitu ada bullish, sideways, dan juga bearish. Di mana bullish di sini adalah tren naik teman-teman. Di sini pada saat tren sedang mengalami bullish, kondisi market pada waktu itu yaitu buyer lebih besar daripada seller atau volume pembelian lebih besar daripada volume penjualan. Jadi menyebabkan tren itu atau harga cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan pada saat harga mengalami penurunan atau kita sebut di sini adalah bearish, di dalam market seller lebih besar daripada buyer, di mana seller lebih mendominasi pasar. Jadi market akan cenderung turun, mengalami penurunan seperti itu. Dan juga ada juga yang disebut dengan sideways, di mana buyer dan seller itu sama-sama berimbang, teman-teman. Jadi harga hanya berada di kisaran situ-situ aja atau di zona itu saja dan membentuk naik turun seperti tidak kemana-mana seperti itu. Yang akan kita lihat pada saat market itu bullish, struktur yang ada yaitu adalah sebuah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai tren itu berubah menjadi bearish ataupun mulai mengalami penurunan, baru dia akan berganti dari yang tadinya higher high dan higher low, dia akan berganti. Berganti seperti apa? Maka yang akan terjadi pada saat tren itu berubah arah atau menjadi bearish ataupun tren turun, yang akan terjadi struktur yang akan terlihat adalah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai tren itu berubah kembali menjadi bullish ataupun hanya menjadi sideways atau tidak kemana-mana. Pada saat volume pembelian dan penjualan itu sama-sama berimbang, maka yang akan terjadi adalah sideways. Dan teman-teman harus tahu juga di mana ada yang namanya pro trend dan juga counter trend. Di mana yang namanya pro trend itu adalah kita mengikuti searah dengan tren besarnya. Misalkan di contoh ini adalah uptrend ataupun tren yang sedang bullish. Jadi yang saya sarankan untuk teman-teman adalah selalu mengikuti arah tren besarnya itu sedang naik ataupun sedang turun. Dan misalkan di contoh ini adalah tren kenaikan, maka yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan pembelian. Namun, apakah teman-teman bisa melakukan penjualan pada saat tren itu sedang mengalami kenaikan? Tentu teman-teman bisa melakukannya asalkan teman-teman tahu targetnya itu di mana. Misalkan teman-teman mau melakukan penjualan di sini, tentu teman-teman bisa melakukannya untuk mendapatkan potensi profit juga. Namun yang harus kalian ketahui, kalian harus tahu juga di mana area kalian untuk keluar dari market untuk mengambil profit kalian.
Jadi untuk saya lebih akan memilih untuk melakukan pembelian saja pada saat tren itu sedang mengalami kenaikan, dan saya hanya akan melakukan penjualan pada saat tren itu mengalami penurunan, seperti itu. Dan di dalam market structure itu sendiri ada yang namanya continuation ataupun change of character, teman-teman. Yang dimana yang namanya continuation itu adalah tren terus melakukan kenaikan ataupun tren terus melanjutkan kenaikan, dan change of character adalah waktu di mana tren itu mulai berbalik, teman-teman. Jadi dari yang awalnya melakukan kenaikan, dia berbalik menjadi melakukan penurunan ataupun trennya sudah berakhir dan berganti menjadi tren baru, seperti itu. Di sini saat terjadi continuation ada yang namanya break of structure, teman-teman. Di mana di sini higher high dia mengalami koreksi dan membentuk higher low, dan lalu dia melakukan kenaikan lebih tinggi daripada higher high sebelumnya. Di sini maka terbentuklah break of structure atau higher high sebelumnya ditembus oleh harga dan membentuk higher high baru. Lalu mengalami koreksi lagi, membentuk higher low, lalu dia mengalami kenaikan lagi hingga break area higher high sebelumnya dan membentuk higher high baru. Seperti itu seterusnya, sampai kapan? Sampai tren itu berganti dari bullish menjadi bearish, itu saat higher low gagal untuk melanjutkan kenaikannya dan dia ditembus oleh harga. Jadi harga menembus higher low sebelumnya, maka disitulah dikonfirmasi bahwa tren akan berubah dari yang tadinya bullish akan menjadi bearish. Maka yang terbentuk nantinya adalah lower high dan juga lower low, seperti itu. Seperti itu seterusnya sampai tren itu berganti lagi. Dan siklus di dalam market itu fractal, teman-teman, selalu berulang. Hal itu akan terus terjadi di dalam market. Jadi kalian harus tahu tren itu sedang naik ataupun tren itu sedang turun untuk teman-teman bisa memposisikan diri sebagai buyer ataupun sebagai seller. Seperti itu. Dan di sini adalah contoh untuk market structure, basic konsepnya seperti apa. Jadi kita hanya akan melakukan pembelian, teman-teman, pada saat harga itu murah, dan juga kita akan melakukan penjualan pada saat harga itu sedang mahal. Dan itu adalah konsep dasar dari trading, teman-teman. Buy low, sell high, seperti itu. Jadi pada saat di sini misalkan ini adalah higher high dan higher low, higher high di break oleh market ataupun di break oleh harga dan membentuk higher high baru, di sini maka terbentuklah higher low dan di sini adalah higher high. Di mana di higher low di sini adalah harga diskon kita untuk mengetahui atau kapan kita akan melakukan pembelian, yaitu di harga murah ini. Dan di harga mahal kita melakukan take profit ataupun kita bisa keluar dari market untuk nanti pada saat kita mengalami ini koreksi lagi, kita bisa melakukan pembelian lagi, seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya multi time frame market structure, teman-teman. Jadi teman-teman harus juga memahami yang namanya tren major trend ataupun tren besar, middle trend, dan juga minor trend. Dan mungkin itu adalah konsep dasar dari market structure, dan berikutnya saya akan memberikan sedikit contoh di chart langsung agar teman-teman bisa memahaminya dengan lebih mudah. Oke, jadi di depan kita saat ini adalah chart dari Aussie US dollar, teman-teman. Dan ini terlihat trennya sedang mengalami kenaikan. Memang ini terlihat bullish, tapi coba kita lihat dengan cara kita menghubungkan antar structure dan kita mencoba mencari tahu higher high dan higher low-nya, teman-teman. Di sini kita lihat ini adalah higher high, higher low, 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 dan higher high. Dan di sini kita lihat sudah ada konfirmasi untuk kita. Ternyata tren mengalami penurunan dan menembus area higher low sebelumnya.
Jadi di sini kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa ini ada terjadi market shift ataupun change of character dari yang awalnya trennya naik menjadi kemungkinan akan terjadi penurunan di sini, karena di sini titik higher low sebelumnya sudah di break oleh harga, dan kemungkinan yang akan terjadi adalah pembalikan harga, teman-teman. Dan kita lihat di sini, kalian juga bisa mengetahui ini sebagai area break of structure. Karena apa? Ini adalah higher high sebelumnya yang dimana ini di break oleh harga dan dia akhirnya membentuk higher high baru. Dan begitu pun seterusnya, ini higher high baru, lalu di break lagi oleh harga, dia membentuk higher high baru. Di sini terjadi lagi seperti itu, dan ini menunjukkan yang namanya continuation ataupun kelanjutan untuk melakukan kenaikan. Di sini teman-teman bisa tandai dengan cara menandai ini sebagai area break of structure, yang artinya area di mana harga kemungkinan akan mengalami kenaikan lanjutan seperti itu. Di sini juga ada break of structure lagi, teman-teman. Ini adalah tanda bahwa tren masih cenderung naik. Di sini juga ada, teman-teman. Nah, pada saat sudah terjadi break of structure seperti ini, maka area di bawahnya ini adalah area strong low, teman-teman. Jadi, kemungkinan yang akan terjadi adalah jika ini mengalami kenaikan lagi, maka harga tidak akan break area higher low di bawah ini. Tapi yang kita lihat di sini, area ini ternyata di break oleh market ataupun harga break area ini. Jadi ini adalah konfirmasi untuk kita bahwa harga kemungkinan akan mengalami penurunan atau perubahan tren, teman-teman. Ini coba saya hapus agar lebih jelas untuk teman-teman lihat. Nah, kita lihat di sini, ini adalah higher high, higher low, 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 dan higher high. Dan akhirnya di sini sudah terjadi market shift ataupun pergantian karakter dari tadinya bullish menjadi bearish, teman-teman, perubahan tren. Jadi lebih baik kita tunggu ini mengalami koreksi dulu, naik ke atas, lalu kita entry di ujung sini, dan target kita letakkan di paling bawah sini. Daripada kita entry di area ini, sedangkan stop loss kita terlalu jauh nanti. Dan ini pun tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk entry di waktu seperti ini, tapi kita lebih sabar dulu, nunggu konfirmasi dari market dulu. Dan kita coba lihat di sini, teman-teman, harga mengalami yang namanya penurunan lagi, lanjutan, teman-teman. Ternyata di sini harga mengalami koreksi, dan di sini kita lihat terjadi adanya konfirmasi, teman-teman. Ada konfirmasi di sini, ada break of structure, teman-teman. Jadi menandakan ini adalah area lower high, lower low. Kita lihat di sini, ini adalah lower low, lower high, lower low, dan kemungkinan apa yang akan terjadi, dia akan membentuk yang namanya lower high sebelum dia nantinya akan melanjutkan penurunan seperti itu, teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah menunggu ataupun mulai mencari area di mana kemungkinan harga itu akan turun. Jadi yang akan kita cari di sini adalah area point of interest-nya, teman-teman. Kalian bisa menggunakan area support resisten, kalian bisa menggunakan area supply dan demand, ataupun kalian bisa menggunakan indikator-indikator tertentu yang bisa teman pakai seperti Fibonacci, Moving Average, Bollinger Bands, ataupun yang lainnya. Tergantung teman-teman nyaman pakai apapun, bebas. Selagi teman-teman nyaman menggunakan itu dan percaya menggunakan strategi teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menunggu lagi pergerakan market itu seperti apa, apakah ada konfirmasi lanjutan. Nah, di sini kita lihat dia mencapai ataupun dia sampai di area lower high kita. Ini adalah, ingat, ini adalah area lower high kita. Dan di sini kita lihat ini adalah area lower high kita.
Dan saya coba turunkan time frame-nya teman-teman. Ini adalah area point of interest saya. Karena kita lihat di sini adalah area lower high saya. Jadi point of interest saya kita coba turunkan di time frame 1 jam. Apakah terdapat area penting di sini? Dan kita lihat di sini terdapat supply yang cukup kuat. Jadi di sini adalah area yang cukup ideal untuk saya melakukan open posisi, karena kita lihat di sini sudah terjadi market shift, di mana ini adalah konfirmasi tren itu cenderung turun, dan di sini sudah ada break of structure juga yang menandakan akan terjadi penurunan lanjutan teman-teman. Dan jika kita lihat untuk market structure-nya, kita coba lihat di time frame lebih kecil, mungkin di 30 menit atau 15 menit teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa market structure-nya seperti apa. Kita coba gambar lagi, teman-teman. Ini kita lihat kenaikan, atau di sini terjadi higher high, higher low. Terus di sini ada higher high, higher low. Di sini ada higher high, higher low, dan dia tidak bisa melanjutkan kenaikannya, dan dia mengalami penurunan, teman-teman. Di sini kita lihat. Jadi ini adalah area market shift untuk saya. Jadi ini adalah area market shift saya, teman-teman. Oke, kita lihat di sini karena apa? Dia gagal untuk mengalami kenaikan lebih lanjut. Kita lihat di sini naik higher high, higher low, higher high, higher low, dan di sini adalah higher low terakhirnya atau strong low-nya. Dan ternyata harga tembus malahan. Jadi di sini adalah konfirmasi tambahan untuk kita bahwa tren kemungkinan akan segera berganti dari yang tadinya bullish akan menjadi bearish seperti itu. Jadi area ini akan saya amati, ataupun mungkin bisa untuk saya menggunakan ini untuk melakukan penjualan, teman-teman. Jadi saya akan melakukan penjualan di area ini, dan stop loss saya letakkan di area tertingginya atau higher high tertingginya yang terakhir. Dan untuk take profit saya akan menggunakan area lower low sebelumnya di time frame 1 jam, teman-teman. Nah, ini adalah area lower low-nya. Kalau kita lihat di sini adalah area lower low-nya, karena kita lihat ini asumsinya adalah ketika harga itu mengalami penurunan, teman-teman, penurunan, koreksi, penurunan, koreksi, kemungkinan harga akan melanjutkan penurunan lagi, bahkan akan melebihi area lower low sebelumnya. Dan kita lihat apa yang terjadi atau market meresponnya seperti apa. Kita lihat di sini harga sudah masuk, dan di sini adalah area point of interest saya tadi. Ini adalah area supply saya. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Kita lihat harga memasuki area supply saya, dan di ujung sekali. Disinilah kenapa alasan saya selalu menempatkan SL itu lebih tinggi sedikit ataupun lebih rendah sedikit daripada area supply saya atau demand saya. Karena untuk berjaga-jaga, karena setiap broker memiliki spread, ada yang memiliki spread, ada yang mungkin yang tidak memiliki spread. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya pelebaran spread seperti itu, teman-teman, agar tidak terkena SL. Jadi itulah kenapa pentingnya setiap kita meletakkan stop loss selalu kalau bisa di atas area resisten atau support, atau di atas area supply, atau di bawah area demand seperti itu. 2-3 pips untuk saya itu, menurut saya itu sudah ideal. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya hal seperti ini. Kita lihat koreksi market seperti apa. Kita lihat di sini sudah terjadi lagi yang namanya break of structure, teman-teman. Oke, ini adalah market shift, teman-teman, di mana tadi ini adalah konfirmasi pertama kita bahwa tren akan mengalami penurunan, dan kita entry tadi di sini.
Dan ini adalah area break of structure, teman-teman. Menandakan apa? Bahwa jika sudah terjadi break of structure, maka yang akan terjadi kemungkinan adalah harga akan mengalami penurunan lebih lanjut, teman-teman. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Apa yang akan terjadi? Oke, harga masih di area-area entry kita, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini adalah konfirmasi lagi untuk kita, dua area ini terjadi break of structure lagi, teman-teman. Ini adalah area break of structure. Dan di sini juga terdapat area ataupun konfirmasi bahwa tren akan kemungkinan akan melanjutkan penurunan lebih lanjut, teman-teman. Coba kita lihat lagi. Itulah pentingnya kita harus mengetahui market structure itu seperti apa, teman-teman. Jadi agar teman-teman bisa mengetahui kemana kedepannya market itu akan bergerak. Kita lihat di sini, boom, TP, teman-teman. Jadi seperti itu, mungkin terlihat masih sulit untuk teman-teman untuk memahaminya jika teman-teman melihat seperti ini baru sekali dua kali, tapi lebih banyak latihan mungkin teman-teman akan lebih mudah lagi untuk memahami bagaimana market structure itu bekerja. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk market structure. Semoga jelas dan semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan di video kali ini. Dan jika masih ada pertanyaan untuk market structure, silahkan ditanyakan di kolom komentar, ataupun mungkin ada pertanyaan tentang hal lain yang ingin kita bahas, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada saya. Saya akan dengan sangat senang hati menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi untuk market structure mungkin seperti ini dulu. Jika nanti ada yang masih ditanyakan, mungkin saya akan buatkan videonya lagi. Oke, mungkin cukup untuk hari ini untuk video tentang market structure. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.